Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, di sini kita akan kembali membahas terkait dengan P3K. Di sini adalah salah satu fitur dari pemerintah yang dapat membantu teman-teman guru honorer untuk bisa lolos P3K nanti. Itu adalah di sini pemerintah telah menerbitkan seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Ini adalah merupakan salah satu fitur dari dari situs pemerintah ayogurubelajar.kemdikbud.go.id. Setelah teman-teman itu mengikuti pembelajaran mandiri untuk seri P3K, ini tentunya teman-teman harus mengerjakan yang namanya tryout ya. Setelah kita mempelajari seluruh materi yang ada pada program guru belajar seri P3K, di sini teman-teman itu hal yang dinanti-nantikan itulah supaya bisa ikut tryout P3K yang ada di sana. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk tryout P3K itu hanya dilakukan selama 2 kali melalui SIM PKB teman-teman ya. Di ayogurubelajar.kemdikbud.go.id kita membeli belajar mandiri calon guru ASN P3K. Coba kita cek dulu di sini. Nah, seperti ini teman-teman, ini adalah sudah mengikuti tryout ya. Ini untuk pembelajarannya. Tautan fasilitasnya sudah diakses semua dan semua sudah terchecklist, tercentang, termasuk juga review-reviewnya. Ini jadwal tryout telah selesai, Anda ikuti. Nah, di sini kita sudah mengikuti untuk tryout yang kedua. Untuk pendaftaran tryout 1 ini sudah selesai, kemudian tryout 2 juga sudah selesai. Di sini tentunya kita bisa melihat ya teman-teman, setelah kita mengerjakan tryout, untuk tryout 1 nilainya hanya 36. Kemudian untuk yang tryout kedua nilainya adalah hanya 40. Dan ini nanti apakah menjadi indikator kelulusan? Tentunya nilai juga akan berpengaruh teman-teman. Tapi kayaknya tidak berpengaruh secara langsung ya. Jadi kalau kita dapat lihat tryout dari guru belajar seri P3K ini bagus, belum tentu nanti kita pada saat mengerjakan soal P3K ketika seleksi P3K dibuka itu nanti nilainya juga bagus. Karena itu tergantung pada pribadi masing-masing dan kondisi emosional pada saat itu. Bisa mengerjakan apa tidak itu ya. Jadi kalau secara langsung dari sini itu bisa terkoneksi ke sana, itu adalah tidak benar. Dan selanjutnya kemarin ada yang bertanya, untuk tryout P3K yang ada di Kemdikbud itu berapa kali? Di sini adalah kita bisa menjawab, untuk tryout P3K di Kemdikbud itu hanya 2 kali teman-teman. Jadi tryout 1 dan tryout kedua. Tryout 1 itu adalah dijadwalkan ketika teman-teman sudah menyelesaikan fasilitasi PGSD atau teman-teman belum menyelesaikan fasilitasi pembelajaran mandiri di guru belajar, tapi jadwal waktunya pembelajaran sudah selesai, kalian bisa mengikuti tryout pertama. Kemudian kalau tryout pertama sudah dilakukan, maka nanti kalian bisa mendaftar untuk tryout yang kedua teman-teman. Oke, kemudian di sini teman-teman dikarenakan untuk fasilitas tryout P3K dari Kemdikbud ini hanya 2 kali saja. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tips kepada teman-teman semuanya supaya nanti bisa mengerjakan tryout P3K ini dengan mendapatkan nilai yang baik ya teman-teman. Dan tentunya nanti meskipun tidak secara langsung, tryout P3K kalau misalkan di sini nilainya baik, nanti akan berpengaruh terhadap psikis kita, terhadap juga kebiasaan kita dalam menghadapi soal-soal P3K yang akan disajikan nanti pada saat seleksi P3K dibuka, itu nanti teman-teman akan bisa lebih siap itu teman-teman. Oke, teman-teman semuanya, untuk tips yang pertama, ini adalah kita nggak akan tuliskan di layar ya, jadi kalian cukup dengarkan saja. Yang pertama teman-teman, pada saat teman-teman mengerjakan tryout P3K yang ada di Kemdikbud, usahakan kalian itu selalu fokus ya teman-teman. Kalian harus fokus, kamu anggap soal demi soal ini adalah sesuatu hal yang sangat berharga. Jadi soal demi soal, satu butir soal demi butir soal yang lain, anggaplah sesuatu hal yang berharga, anggaplah emas. Kalau misalkan itu sampai terlewat, sampai salah, eman-eman banget itu ya. Jadi gunakan, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Jangan sampai waktunya baru separuh berjalan, tapi kalian itu sudah selesai, terus kalian tinggalkan submit gitu aja. Jadi kalian harus teliti lagi, maksimalkan sampai waktunya itu berakhir. Mungkin yang pertama kalian bisa kerjakan soal-soal yang mudah dulu. Kalau misalkan nanti sudah selesai yang mudah, baru yang sulit. Atau kalian kerjakan semua yang selesai dulu. Kemudian kalau sudah
Selesai semua, masih ada waktu, kalian ulangi lagi mana tadi soal yang kamu anggap sulit, kamu oret-oret dengan coretan-coretan supaya nanti banyak yang benar. Siapa tahu dari menit-menit terakhir itu kamu bisa mendapatkan tambahan poin nilai supaya nanti teman-teman itu bisa mendapatkan nilai yang terbaik dan memenuhi passing grade dan lolos untuk P3K tahun ini. Jadi yang pertama adalah fokus ya teman-teman, anggaplah inilah ujian beneran gitu ya. Kemudian tips yang kedua, ini sebelum kalian mengerjakan tryout, ini baiknya, ini adalah untuk meningkatkan tryoutnya, mendapat nilai yang baik, ini kalian pelajari lagi untuk tautan fasilitasi kalian. Kalian pelajari tautan fasilitasi kalian, kalian bisa pelajari lagi ya materi-materi kalian yang dulu sudah dipelajari, mulai dari materi-materinya, ini kita contohkan untuk PGSD. Kalian pelajari kira-kira materi apa yang menurut kamu sulit, dan menurut saya teman-teman untuk tes P3K ini saya rasa tidak jauh berbeda soalnya dengan tes CPNS ya. Malah kadang itu malah lebih sulit yang tes CPNS yang dulu saya alami. Jadi di sini kalian bisa mengerjakan, bisa mempelajari lagi modul-modul yang ada. Ini contohnya untuk PGSD. Kalian pelajari modul baik itu PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan semuanya, atau juga pedagogi. Setelah kalian pelajari modul, kalian bisa cek lagi untuk review-reviewnya ya. Nah, karena di sana itu ada juga yaitu soalnya teman-teman. Dan ini saya lakukan survei kepada teman-teman yang sudah menjalani tryout P3K berulang kali, 2 kali ya. Ini rata-rata mereka menjawab bahwa soal-soal yang keluar pada review ini adalah soal-soal yang juga kemungkinan akan dikeluarkan pada saat kalian itu mengerjakan tryout ya teman-teman. Jadi di sini ada soal-soal review. Ini adalah kalian pelajari lagi, tentunya kalian itu untuk yang terakhir itu sudah mengerjakannya itu benar semua ya. Ini dapat kalian jadikan sebagai bahan belajar teman-teman. Dan berikutnya, ini adalah kalian selain belajar review, ini kalian juga bisa berlatih soal tryout. Kemudian terkait dengan review dan juga soal tryout yang terdahulu yang sudah kalian pelajari, kalau kalian tidak sempat merekam layar atau tidak sempat mencatatnya atau menulisnya, ini kalian sudah saya sediakan soal-soal tersebut, yaitu kalian bisa akses. Caranya adalah seperti ini. Ini adalah lengkap dengan kunci jawabannya ya, soal dan kunci jawaban serta pembahasan. Yang pertama, kalian bisa berkunjung ke website saya www.mariyati.com. Oke, kalian bisa cek di website mariyati.com. Kemudian kalian scroll ke bawah. Nah, di sini kalian sudah saya sediakan kumpulan soal review. Di sini teman-teman bisa cek pada bagian CPNS. Nah, klik di sini CPNS. Di label CPNS tersebut itu adalah terdiri dari latihan soal CPNS dan P3K. Di sini ada yaitu misalkan soal P3K untuk guru SMP, soal tryout 1, mapel IPS dan seterusnya. Kemudian soal dan kunci jawaban tryout P3K Kemdikbud untuk guru SD teman-teman. Ini adalah soal tryout yang kemarin ya. Kemudian kalian bisa klik di sini untuk order postnya. Di sini juga terdiri dari banyak hal. Soal kunci jawaban review pembelajaran 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalian bisa cek juga di order postnya. Di sini kalian bisa cek lagi, ini semua review untuk PGSD sudah ada di sini. Jadi kita harus memanfaatkan sebaik mungkin untuk tryout yang diberikan merupakan fasilitas kemudahan bagi guru honorer dari Kemdikbud ini dengan sebaik-baiknya, dan saya doakan semoga teman-teman itu bisa mendapatkan nilai yang maksimal, memenuhi passing grade dan akhirnya keterima P3K tahun 2021 ini. Oke, demikian, semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi.